Bahkan ada mantan menteri yang mengajak saya taruhan. Dia bilang, waktu saya riset, Mas Burhan berani nggak taruhan sama saya? Apa itu taruhannya? Potong jari masing-masing. Kalau ada caleg yang lolos tanpa politik uang, ya, tanpa politik uang, saya bersedia untuk memotong jari saya. Tapi kalau misalnya ada satu, Mas Burhan yang harus potong jarinya. Dulu banyak sekali orang yang ambil duitnya soal pilihan kembali ke hati nurani. Iya. Sekarang masih banyak, tetapi trennya turun. Terus makin banyak orang yang memilih calon yang ngasih uang. Pernyataan yang menarik dari Pak Prabowo. Dia mengatakan begini nih, demokrasi is costly, messy, and tiring. Nah begitu ya. Jadi demokrasi di Indonesia itu Messi itu berantakan. Yang jelas bukan rivalnya Ronaldo. Messi itu costly, mahal, dan melelahkan. Itu bahasa dia. Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita bersama Prof beneran ini. Ini pakai F nih beneran. Kalau bagi orang yang nggak suka atau agak jengah, dia dianggap provokator. Kalau orang yang pengen mencari ada keterangan akademik dan ilmu pengetahuan, dia panggil profesor. Oh iya, tapi kan ini memang legal. Pakai F, bukan pakai V. Bukan. Iya kan, memang pakai F. Iya, makanya tergantung. Iya. Lagi-lagi itu tergantung persepsi. Justru kulturalnya pakai V. Iya. Kalau orang marah sama dia, alah, Prof yang pakai V, itu kan ada gitu ya. Prof Burhan mau tadi. Bukan provinsi loh ya. Itu pakai P. Pakai Prof. Iya. Kalau di sama Kang Deddy Mulyadi pakai P. Pakai P. Provinsi. Orang Sunda. Nah, ini kita minta pendapatnya. Iya, tapi gini sebelum itu kita masuk ke basa-basi dulu nih ya. Prof ini udah jarang muncul di media, ternyata banyak menulis jurnal ini. Apa bedanya berkarya di ruang publik sebagai intelektual publik dan juga dengan akademik intelektual ini, Bro? Di mana rahangnya udah mulai jarang digunakan. Iya, tapi kayaknya rahang yang capek, Bro. Tapi presentasi di NU itu serius, Bos. Dan kalau yang mana forum-forumnya itu orang sedikit ya, mereka sepakat di antara mereka ya udah gitu kan. Iya, benar. Sama di investor forum, Bos. Jadi kalau investor kan kita sering ketemu. Di investor forum itu mereka baru percaya bahwa kompas dan forecastnya itu datang dari Prof Burhan. Nah, ya memang 5 tahun terakhir saya coba untuk menjaga jarak dengan media, lebih karena fokus saya yang mulai berganti. Jadi dulu sering sekali saya memenuhi undangan media, termasuk ke talk show TV. Jadi saya datang ke sini juga relatif. Ini baru pertama kali kan kalau nggak salah. Iya. Ke kantor Total Politik. Dulu waktu zaman merintis pakai Zoom. Pakai Zoom ya waktu zaman pandemi. Memang lebih gampang hubungin Tuhan daripada hubungin Prof. 4 tahun terakhir. Tapi memang lebih karena perubahan fokus ya. Jadi fokus saya belakangan lebih menikmati untuk menulis di jurnal, menulis buku, menulis book chapter, termasuk datang ke konferensi terbatas ya. Cornell, NU, cukup sering saya NUS, Yale. Jadi memang agak beda. Cuma tetap saya tidak bisa meninggalkan urusan intelektual publik ya, karena ada tanggung jawab di situ. Tapi saat yang sama kalau ditanya apa alasannya, lebih karena belakangan saya agak mulai bosan gitu ya dengan urusan tepuk tangan yang riuh rendah di publik ini. Jadi lebih merasa menikmati kalau mengolah data, what behind the numbers, kemudian memikirkan secara kritis melalui tulisan jurnal. Kan kalau bicara di publik kan agak beda ya ini ya. Jadi kita bicara soundbite kalau di publik ya. Tapi kalau di jurnal soundbite nggak penting. Yang penting adalah pertanyaan apa yang kita ajukan dan apa yang kita bisa jawab melalui argumen atau data. Nah itu yang membuat saya agak menjaga jarak. Dari apa, Prof? Ketertarikan Prof dari apa jadi apa? Sehingga kayaknya ketertarikan ini di publik nggak begitu relevan nih. Terutama setelah masa-masa akhir saya studi S3 di ENU ya. Jadi saya diajak sama profesor saya Ed Aspinall dan Markus Misner ya, terlibat dalam banyak penelitian. Penelitian yang tadi sangat
akademik gitu ya. Dan sepi ya. Sepi ya. Jadi presentasi depan 5 orang, tetapi persiapannya berbulan-bulan. Jadi gitu. Kemudian diajak juga sama Tom Pepinski, Alan Hicken. Jadi itu yang membuat saya agak sebenarnya tidak memutus hubungan sama sekali dengan media. Jadi kalau ada undangan talk show lewat Zoom, saya pasti bersedia. Atau saya usahakan untuk menyempatkan mengisi acara lewat Zoom. Tapi kalau datang ke studio itu hampir pasti saya menolak. Karena memakan waktu kan 2 jam paling sebentar ya, kadang 3 jam 4 jam. Rumah saya masih di Ciputat. Jadi itu yang membuat, jadi masa akhir studi saya dan setelah saya selesai saya banyak diajak terlibat untuk riset. Minggu depan saya bersama Ed Aspinall dan Yves Warburton muter-muter ke Indonesia bagian timur bicara dan meneliti tentang representasi politik. Lagi-lagi ini topik yang jarang diangkat oleh media secara umum. Representasi politik itu bicara tentang bagaimana pejabat publik mewakili konstituennya setelah menjabat. Nah, pertanyaannya kalau di Barat itu kan representasi itu ukurannya jelas kiri dan kanan. Kan? Nah, di Indonesia ideologi kiri dan kanan, urusan bagaimana negara masuk dalam market atau pasar itu kan nggak jelas. Jadi bagaimana politisi di Indonesia merepresentasikan konstituennya ketika dia menjabat, ketika ideologi kiri dan kanan tidak jelas, ketika klientelisme dan patronase kuat. Nah kayak begini-begini kan butuh waktu untuk. Ini lagi jalan, Prof. Lagi jalan. Kalau bicara dampak, Prof, kan kalau soundbite kan kita tahu dampaknya kan langsung terasa. Minimal tepuk tangan ataupun ore-ore ya langsung nih. Kalau Prof Burhan di dunia yang sepi udah during 5 tahun ini, merasa nggak apa yang dihasilkan, apa yang diteliti itu ini pertanyaan punya baik dampak ya. apa enggak? Kalau dampak akademiknya jelas ya, citasi saya naik tajam gitu kan. Tapi buat apa lagi? Tapi kadang-kadang udah pertanyaan buat apa? Saya udah profesor. Iya. Mungkin ada perasaan glorifikasi personal mungkin ya, atau self recognition gitu ya. Tetapi kalau dampak praktisnya memang nggak banyak ya. Namanya tulisan akademik yang punya dampak praktis kan. Lebih berdampak survei saya. Iya, makanya itu kan langsung. Pernah di survei kan istana goncang. Iya, soal approval rating Prof Burhan aja Pak Prabowo itu kan legitimasi betul tuh. Bagaimana patokan kita Burhan nih. Itu bukan approval rating, public trust. Public trust. Iya. Lanjut Prof tadi. Tapi poin saya memang apa dampaknya? Kadang-kadang para akademisi itu asik dengan dunianya sendiri. Jadi tidak memikirkan implikasi dari studinya untuk kepentingan di politik praktis ya. Padahal itu penting kan. Dan politisi maupun pemerintah juga penting untuk menyerap apa yang ditemukan di ruang sepi akademisi tadi. Tetapi disertasi saya kira punya berdampak cukup luas. Soal politik uang ya, Prof. Soal politik uang, kemudian pembicaraan soal apakah sistem pemilu kita masih memakai proporsional terbuka ataukah kembali ke tertutup ataukah pakai modifikasi sistem campuran. Ya suka tidak suka masih merujuk pada studi saya tentang politik uang. Tapi sebagian besar memang dampak realnya minim. Iya. Jadi lebih. Tapi kan buat para pemain kalau udah baca ringkasannya kan jadi tahu gue harus ngeluarin kurang lebih kayak gini. Nggak bisa lagi pakai data lama nih. Prof ini sama kayak Woody, Prof. Apa? Dia senang musik tuh jazz. Yang musik yang cuma dia yang paham sama yang main. Ini apa ini? Masalahnya adalah untuk nonton jazz paling susah ngajak orang. Nah itu kan soal passion. Iya, lu nggak mau tidak. Aduh capek bos. Lu ngapain ini kayak guru gitar ini. Ini kok pati bos. Enggak ini guru gitar. Kayak gini-gini kan nggak bisa dipaksain. Kayak saya melakukan penelitian sepi, kalau diundang persiapannya berbulan-bulan nggak ada honornya. Iya. Lain loh kalau di Indonesia kan diundang ada honornya besar pula kan. Kali diundang forum investor. Iya. Tapi kalau bisa diundang, pakai kalau itu mau datang
mau marketing budget ya kan. Prof izin red. Gua ada kali, bos, gua ada kali 3 kali gua mau Iya kan baru sama dia berapa kali? Iya kan? Iya. Izin red car Prof gitu. Iya. Nggak mungkin kan red car beliau lebih kecil dari kita kan? Yang trial DBS misalnya Iya. besar gitu. Iya. Tapi kalau dunia akademik gak ada honornya. Paling mereka menyediakan tiket pesawat ekonomi gitu kan. Tetapi namanya passion ya kita Lakuin ya aja. betul. Kita jalanin. Kebetulan hobinya begitu ya. Dan ada recognition lain ya Prof ya, yang di Ah, luar itu. tepuk tangan Itu atau ya. uang ya gitu ya Prof. Itu diakui oleh peer kita sesama Ya. akademisi Ya. dalam bidang yang sama. Nah, itu yang nggak dingertiin Nah, banyak sekali itu yang kadang pemain sirkus ini Prof. ya bayangin ya, misalnya Budi atau Ari diminta untuk mereview artikel oleh American Political Science Review, diminta mereview artikel oleh Comparative Political Studies. Itu gak ada honornya, dikasih waktu 1-2 bulan, tapi perasaan Gagah. gitu kan. Aku dapat rekognisi Ah, mereka gitu. gitu kan. Diundang, misalnya saya pernah diundang sama Yale dan NUS bicara di depan puluhan profesor. Tekanannya jelas besar kan, Ya. tetapi ada perasaan yang nggak bisa ditukar dengan uang, nggak bisa ditukar dengan dengan popularitas. Dengan tepuk tangan nggak ada tuh Prof. Nggak ada. Tapi Ya. kan Tapi seneng aja. tapi gini Prof, Prof, apa yang Prof lakukan selama 5 tahun terakhir di forum-forum akademik level dunia, itu kan bisa jadi kolateral ketika ada teman lain yang membunyikan, udah Pak, abang pakai Prof Burhan aja, masuk barang ini di Yale kemarin loh, Yale loh Pak. Tapi kan Iya. problemnya di dunia permainan nggak semua orang ngerti Yale ini apa. Iya. Kalau Pak Jokowi kan bilang Yale, angkaku berapa? Gitu aja kan. Tapi untuk urusan riset saya membantu loh. Oh bantu. Gimana Prof? Sekarang kan dunia survei itu seperti bisnis 5 tahunan, karena ada pemilu serentak. Tetapi karena saya punya banyak koneksi dengan jaringan akademik internasional, itu tidak pernah sepi kantor saya dengan riset-riset kolaboratif. Iya, di mana ya. akademik interest ya Prof ya. Misalnya kayak sekarang, misalnya kita Tapi lagi make money juga kan, maksudnya? make money, Iya. Jadi Nggak kosongan. tidak non profit. Iya. Untuk urusan kantor minimal terpenuhi kan. Misalnya sekarang sama KITLV sama World Barron Squad tentang campaign finance. Itu susah sekali karena kita mewawancarai calon bupati yang menang maupun yang kalah. Berapa dana yang mereka dapatkan, dari mana, kemudian di-spend untuk apa. Tetapi daripada kita diem saja setelah pemilu 2024 selesai kan, mendingan mengerjakan semacam ini kan. Iya. Bisa di-share nggak hasil temuannya? Baru jalan di lapangan. Iya. Jadi belum selesai. Iya. Pasti nanti Tapi akan yang- kita share karena Iya, ada benar-benar. unsur ini ada istilah unsur reformnya. Jadi kita Iya, pengen iya. untuk advokasi ya. Soal Benar, representasi tadi juga menarik banget tuh Prof. Menarik. Selama ini kan orang merasa bahwa saya nggak kenal dan saya berjarak, tidak ada relasi apa-apa dengan orang-orang yang mewakili saya di parlemen gitu kan. Dan representasi kan macam-macam jenisnya ya. Ada representasi deskriptif, yaitu representasi didasarkan pada latar belakang primordial. Jadi misalnya perempuan 50% dari populasi. Berapa banyak anggota DPR dan menteri kita yang perempuan? Nah, buat mereka pembela representasi deskriptif, hanya perempuanlah yang bisa diwakili oleh perempuan. Jadi sementara ada representasi substantif yang bicara sebaliknya. Nggak apa-apa, perempuan nggak harus diwakili oleh perempuan. Yang penting ideologi anggota legislatifnya pro perempuan. Tapi itu ditolak mentah-mentah sama representasi deskriptif yang mengandung perempuan, yang melahirkan perempuan. Hanya anggota legislatif perempuan yang paling tahu. Mostly nature kita gimana Prof? Masih Mostly. deskriptif. Nah, kalau dari sisi deskriptif itu masih jauh representasi perempuan. Tetapi sepanjang kita mengikuti proporsional terbuka, ada peningkatan. Dulu waktu proporsional tertutup cuma 9% anggota DPR kita perempuan. Sekarang 22, sekian persen. Ada peningkatan. Lumayan. Meskipun masih jauh dari angka 50%. Sesuai dengan proporsi pemilih perempuan kita. Tapi lagi-lagi ini kan perdebatan akademik ya, yang punya implikasi praktis, yang kemudian kita pakai sistem apa nih untuk menaikkan representasi. Karena ternyata data sementara saya menunjukkan di DPRD yang perempuannya banyak
itu kebijakan-kebijakan yang pro perempuan dan anak itu semakin meningkat. Itu artinya representasi deskriptif lebih punya bukti ketimbang ya. representasi substantif. Jadi di komisi-komisi yang perempuannya banyak, itu ada banyak kebijakan yang sangat pro perempuan dan kesehatan, perlindungan anak, TPKS. Jadi perasaan satu di antara kita yang ada di sana tuh Nyambung nyambung ya. Nah itu sekedar ilustrasi bahwa Iya. sebenarnya banyak temuan akademik yang bisa dibunyikan. Tapi tukang bunyinya ini terutama di level kebijakan maupun di level publik nggak banyak, karena banyak akademisi yang terlalu menarik diri dari urusan publik, tidak mau share risetnya di luar dari peer groupnya, dan akibatnya ya riset untuk riset gitu ya, sesuatu hal yang seharusnya jangan terjadi ya. Riset untuk riset buat apa kalau nggak punya implikasi terhadap perubahan sosial? Kalau kita di sosiologi dulu ada istilah sociology for sociology. Iya. Harusnya sociology for society juga ada. Ada. Jadi di antara ente pada aja gitu kan. Di antara orang sendiri. Bikin sendiri. Kau suruh sendiri. Kau uji sendiri. Ya kalau kata Bang Zulpan gitu kan. Kalau itu kan soal, kalau Pak Yusuf Wanandi kan gitu kan. Itu kan presentasi di Brookings Pak waktu itu. Allah itu kan per bulan aja itu. Kenapa gue itu? Kenapa itu per bulan Pak? Ya gue bikin itu dulu. Perempuan dosa. Sofyan atau Pak Yusuf? Pak Yusuf. Ya kayaknya nggak. Iya Pak Yusuf itu hebat loh. Pak Anies kemarin ngomong di sana. Allah itu pergi bulan kerjaan gua berpuluh-puluh tahun kan begitu katanya. Iya udah 87 tahun Mas. Nggak ada rem. Nah, Prof, ini saya masuk ke studinya Prof yang cukup salah satu hal yang membuat Prof Burhan ini menjadi referensi karena studi-studi akademiknya jadi acuan di dalam diskursus publik gitu. Karena beliau pemain juga ada di lapangan kan. Kadang-kadang orang yang ada di Menara Gading nggak tahu apa yang ada di lapangan problem permainan kan. Beliau ini hibrid. Kalau mobil ini Zenix lah. Jangan Zenix, banyak hibrid lainnya. Ya gue tahu sobat Zenix ketahuan skalanya baru. Nah, ini banyak yang mengeluhkan soal political cost. Kemarin itu kan kita sempat dengar informasi informasi yang tidak terkonfirmasi tentunya. Tapi kita bisa ambil ceritanya lah kira-kira. Jadi presiden di suatu rapat kira-kira berdiskusi lah soal kebijakan yang ini nguntungin ketua partai katanya. Ini ketua partai pasti marah-marah, tapi kita harus pikirkan solusinya untuk menghidupkan roda politik. Kalau kebijakan ini mau diambil karena partai-partai hidup dari sektor kebijakan ini. Ini sektor ini cerita yang tidak terkonfirmasi ya, tapi kira-kira kayak gitu. Saya nggak mau sok-sokan nih cerita orang dalam segala macam, nggak mau gitu. A1 kan nih? Nggak peduli mau berapa, tapi A4. Tapi pelajarannya yang paling penting kita ambil dari sini gitu. Terus presiden bilang ini harus dipikirkan solusinya apa. Pakai APBN. Ada menteri yang nggak setuju pakai APBN gitu. Terus sempat ngomong juga kasih iup tambang seperti ormas gitu kan. Ada yang nggak setuju juga karena ngelola tambang nggak segampang itu, belum tentu partai comply gitu misalnya. Jadi muncullah diskursus itu, artinya kan ada diskursus di dalam kabinet Pak Prabowo sekarang di batas tertentu gitu. Ada nggak di sini yang ketua partai katanya kan? Kan bapak. Ini cerita yang tidak terkonfirmasi. Ya kan, kalau Anda nganggap ini kebenaran ya silakan. Kalau ini anggap hiburan setengah fiksi ya juga. Mungkin kalau Pak Erlangga yang ngomong kan bapak, ini mungkin nih. Anda udah enggak? Oh, ini berarti rapat di bidang ekonomi ya? Iya kan kita ngomongin APBN pendanaan untuk partai politik. Nah, artinya ini ada kebutuhan nih sekarang Prof melihat problem political financing gitu. Nah ini studinya Prof Burhan soal karena kos politik yang makin lama makin mahal. Iya. Sebenarnya emang orang Indonesia memilih karena uang atau gimana sih Prof sebenarnya dari studi Prof? Basic question. Iya. Jadi begini, saya kebetulan pakai perspektif
institusionalis. Jadi institusi atau sistem yang kita pakai menentukan perilaku kandidat atau pemilih. Itu asumsi dasar dari pendekatan institusionalis. Yang kalau dilihat dari studi saya itu nyambung. Karena kita melakukan survei sejak tahun 99. Pada saat pemilu masih memakai sistem proporsional tertutup, itu pembicaraan tentang politik uang nyaris tidak ada. Jadi semuanya bicara tentang program partai, ideologi partai. Survei-survei kami saat itu berkaitan dengan perbedaan satu partai dengan partai lain, berkaitan dengan berbagai macam isu. Ini 99 bro. 99, Oke. 99 begitu. Jadi kita nggak pernah menanyakan apakah ibu bapak kenal si A, kenal si B, suka atau tidak suka. Itu baru muncul tahun 2009. 2004 pun enggak ya? 2004 pun tidak. Jadi kita masih Meskipun perang tokoh antar pimpinan partai itu jadi elemen yang penting ada juga kan bro. pertanyaan. Tahun 2004 kita sudah mulai menanyakan misalnya, karena kan 2004 Pilpres ya pertama kali secara langsung. Di pertanyaan mengenal Pak SBY, Ibu Mega, Amin Rais sudah ada. Ya. Tetapi tidak sampai pada tingkat caleg. Jadi urusan pemilihan anggota legislatif itu murni berdasarkan diferensiasi antar partai. Jadi pertanyaan soal apakah partai ini dianggap pro pertumbuhan, apakah dianggap pro pendekatan ekonomi pasar, itu semacam itu pertanyaan Balik yang lagi muncul. ada diskursus soal partai kanan partai kiri ini dalam derajat tertentu. Betul. Jadi waktu ya. itu dimensi yang kita pakai dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi agama dan seterusnya. Jadi tidak berkaitan dengan popularitas personal seorang caleg. Baru tahun 2009 pertama kali kita survei soal politik uang. Waktu itu hanya 10% warga yang mengaku ditawari politik uang. Oke. Nah, kenapa hanya sedikit? Karena kita tahu tahun 2009 pertama kali ya MK memberlakukan proporsional terbuka Secara murni. secara murni. Ketua Karena MK-nya siapa? MK Ketuanya Mahfud. Pak Mahfud. Ya. Jadi Pak Yang Mahfud. boleh pakai KTP itu ya Prof ya. Iya, kan? itu sebelumnya. Jadi Oh, sebelumnya, ya, waktu ya. itu Refli ya mengajukan judicial review berkaitan dengan boleh nggak cukup pakai KTP tanpa harus terdaftar di DPT ya. Iya. Nah, kemudian ada lagi uji materi berkaitan oleh beberapa teman-teman NGO dan aktivis yang men-challenge putusan semi terbuka karena masih membuka kesempatan buat caleg, terutama caleg yang mengikuti nomor urut. Karena waktu 2004 kan cuma 2 caleg yang memenuhi BPP. Iya. Satu Saleh Yasin di Riau. Riau, 2 Hidayat Wahid. Iya, Yang lain tuh nomor urut semua. Iya. Nah, ini yang di-challenge. Meskipun 2004 itu proporsional terbuka, semi terbuka. Semi terbuka. Oke. Jadi sudah ada tertutup. daftar calegnya, Iya, sudah iya. ada di kertas suara, tetapi kalau caleg terpilih tidak 100% BPP itu kembali ke nomor urut. Oh. Nah, itu tuh. Which is cuma 2 Cuma dari 2 yang 500 sekian memenuhi. anggota DPR. Sebagian besar itu ya Iya. tergantung nomor urut. Berarti caleg terpilih itu cuma 2 orang. Cuma Iya. 2. Yang real ya, real terpilih ya. 2 orang itu. Nah, Hebat itu yang juga kemudian 570 orang. waktu itu 560 ya. 560 Iya, waktu itu Ustadz Hadi. 2 orang itu ya. Nah, Komando, masa Ustadz Ha terkomando sampai bawah. Nah, waktu itu kan mulai muncul tuh diskusi di kalangan aktivis ya. Nah, ini kan tidak memenuhi prinsip pertanggungjawaban terhadap pemilih. Pemilih milih si A yang masuk ke DPR urutan nomor urut. Iya. Nah, ini yang kemudian di-challenge sama MK dikabulkan. Dan sejak saat itu ada implikasi yang menurut saya tak terhindarkan. Karena datanya itu melimpah kalau kita baca literatur komparatif. Jadi ketika kita pakai proporsional terbuka, itu dengan sendirinya uang jadi penting. Iya. Nah, logikanya sederhana. Ketika pakai proporsional terbuka, caleg itu menjadi penting, jadi ujung tombak elektoral. Karena umumnya mereka sudah tahu partainya dapat kursi berapa di suatu dapil. Yang tidak bisa mereka pastikan adalah siapa yang mewakili kursi itu. Iya. Nah, disitulah kemudian individual differences. Ini pasti berangkat, tapi siapa yang berangkat? Siapa yang berangkat itu belum clear kan? Itu bisa Duit jadi bunuh-bunuhan penting. di situ kan. Dan itu buru-buruannya jangan lupa, buru-buruannya bisa separtai nih. Iya, pasti Pasti separtai Iya. benar. Saya wawancara waktu itu pas lagi Political rame ini. kanibalisme ini ya. Nah, itu waktu rame perang Syria. Jadi ada satu sekarang jadi anggota kabinet yang ketika saya wawancari sampai nangis gitu. Pasti bukan Budi Ari nih. Dia nggak begitu karena sama perang Syria itu. Ada satu lagi yang bilang mengibaratkan
proporsional terbuka 2014 sebagai, dia nyebut dengan istilah perang saudara di Syria, dan senjata untuk mematikan saudaranya adalah uang. Bahkan ada mantan menteri yang mengajak saya taruhan. Dia bilang, waktu saya riset, Mas Burhan berani nggak taruhan sama saya? Apa itu taruhannya? Potong jari masing-masing. Kalau ada caleg yang lolos tanpa politik uang, ya, tanpa politik uang, saya bersedia untuk memotong jari saya. Tapi kalau misalnya ada satu, Mas Burhan yang harus potong jarinya. Ini Dia ngomong serius. Ini judi offline nih ya. Dan saya terus terang berani menanggapi tantangan itu karena saya takut kehilangan jari saya. Dan itu langsung naik tajam. Jadi terakhir, bahkan setelah pemilu serentak 2019, pemilu serentak, ternyata studi saya menunjukkan ada kontribusi keserentakan pemilu, meningkatkan satu, toleransi terhadap politik uang, yang kedua efek politik uang terhadap pilihan, dan yang ketiga harga pemilih makin mahal. Nah, gimana tuh? Dari 3 elemen itu gimana, Prof? Toleransi Pertama, politik uang dulu. toleransi politik uang. Ini Jadi, 2019 berarti juga diikuti di 2024 ya, karena sama kan, serentak kan? jadi yang 2009 kan efek pemilu Langsung. proporsional terbuka. Oke, 2009 nih, 2009, 2019 sampai yang terakhir kan. Tetapi ada periode 2019 bukan hanya sistemnya proporsional terbuka, tetapi juga serentak kan. Iya. Pileg dan pilpres dalam satu waktu. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan toleransi politik uang sebelum reform pemilu serentak dan setelah reform. Oke. Dan datanya itu semua jenis pemilu setelah pemilu serentak naiknya tajam. Nah, naik dalam hal apa? Toleransi politik uang dulu yang menganggap politik uang wajar itu kisaran 30-an%. Sekarang udah 60. Yang menganggap wajar politisi dan tim sesnya itu bagi uang. Artinya 2019. sikapnya udah berubah kan? Pasca 2019. Setelah 2019. Yang kedua adalah efek politik uang. politik uang. Jadi dulu banyak sekali orang yang ambil duitnya soal pilihan kembali ke hati nurani. Iya. Sekarang Itu masih dulu. banyak, tetapi trennya turun. Turun. Terus makin banyak orang yang memilih calon yang ngasih uang. Dan terakhir, Itu ditangkap dari exit poll, Prof. bukan, kita punya survei Oke. banyak sekali, pertanyaan yang sama, kemudian kita lihat rata-rata per periode pemilu. Angkanya berapa, Prof? Efektivitas politik uang tadi yang Sekarang udah poin nomor mencapai 38. Ini kita di atas apa, negara Afrika Prof bilang nih, di Kalau itu bawah. dari kita hanya kalah dibanding Uganda dan Benin. Kalau dari sisi insiden politik uang, tapi itu tahun 2014. Nah, Iya, kalau tahun sekarang 2024 ada beberapa ketua umum yang telepon saya, Mas Burhan, tolong revisi bukunya. Kenapa Pak Ketum? Indonesia sekarang sudah nomor 1 politik uang. Berdasarkan pemilu 2024. lebih tinggi daripada Benin sama Uganda. Idi Amin Ini Amin punya negara itu ya. King of Scotland ini ya. Dan yang terakhir nih, ini yang ironis ya. Gendeng. Harga politik uang juga makin mahal. Inflasi ya. Oke. Itu udah kita kontrol sama inflasi. Iya, iya. Jadi kita udah Iya, masukkan maksudnya. variabel inflasi. Udah. Ternyata 100.000, ini contoh ilustrasi sederhana. Ini pemilu terakhir ya? Pemilu terakhir. Iya. Jadi sebelum 2019, uang 100.000 itu punya efek mempengaruhi pilihan 60, sekian% pemilih. Sekarang dengan uang yang sama, kita sudah kontrol dengan inflasi, efeknya hanya 30%. Artinya kalau ngasih uang 100.000, itu efeknya sudah berkurang lebih dari separuh. Tapi belum tentu lo bikin 200.000 jadi 60% lagi. Belum tentu. Itu ada ini. Belum ada riset terbaru, Bos. Iya, iya. Tapi poinnya kan memang betul. Politik uang makin mahal. Nah, pertanyaannya, kalau pakai pendekatan institusi, berarti kita bicara tentang satu, institusi kita semi proporsional terbuka. Oke. Berarti kita harus melakukan revisi serius. Ya. Tapi tunggu dulu kok, Prof. Dengan sistem kayak sekarang, kalau ada teman-teman seumuran saya nih yang baru-baru mau masuk politik, ekosistem politik ini menurut Prof rasional nggak untuk mereka coba? Makanya Kalau lu, karena lu bukan anaknya ketua partai atau pendiri partai Atau punya uang anggota Nah, ini DPR ya. misalnya nih ya, data terakhir itu
anggota DPR yang punya latar belakang pengusaha naik. Sekarang udah 61%. Jadi dari 10 anggota DPR, 6 diantaranya pengusaha. Oh, jadi anak buah Ketum Anin dan Ketum Akbar ini banyak banget di Makin DPR banyak. ini ya. 5 tahun lalu 55%. 10 tahun yang lalu cuma 40%. Tapi kita pun juga kalau masuk dianggap pengusaha, kita kan pengusaha media. Iya benar juga. Makanya sebenarnya kita menginginkan satu diskusi serius jelang revisi undang-undang pemilu. Nah, itu ini masuk. pertanyaan. Yang ini menarik, ini memang bridging menuju Iya, sana. pakai undang-undang politiknya Jadi- Prabowo ini mau gimana? Kan gini, Ya, kan nanti gini, dulu. kalau Iya. kita pakai proporsional terbuka itu ada plusnya dulu dong, kita harus sebut. Ya. Plusnya adalah dari sisi representasi deskriptif itu ada kenaikan. Ya. Proporsional terbuka itu membuat representasi perempuan naik dari 9 jadi 22%. Artinya ini lepas caleg terpilih dari perempuan itu istri ketua umum, istri kepala daerah, lepas dari itu yang penting perempuan ya naik. Perempuan dulu kan karena teori representasi deskriptif. Iya, kan naik. Karena Naik. dan itu terbukti. Terbukti. Yang Walaupun kedua, dia mewakili laki-laki Ya, itu kan nggak salah kan? Nggak apa-apa. Iya. Bukan nopo-nopo yang kan? kedua nih, Hmm. representasi dari kalangan minoritas naik juga. Oke. Dulu waktu proporsional tertutup didominasi Jawa, sekarang lebih Indonesia. Artinya dengan proporsional terbuka itu pemilih lebih punya power untuk menentukan anggota legislatif yang berasal dari etnik mereka. Kalau dulu kan drop-dropan tuh, karena elit politik kita di Jakarta kebanyakan Jawa, nomor urut caleg juga umumnya dikuasai caleg Jawa. Sekarang Iya, tidak iya. seperti itu. Oke. Kemudian DPR yang berasal dari kalangan minoritas agama meningkat juga. Jadi dari itu Karena sisi dianggap positifnya. mewakili langsung Mewakili kepentingan langsung. mereka. Oke. Yang Putra menjadi daerah minusnya atau apa? segala macam ya, Prof. Kesenjangan dari sisi kelas. Hmm. Dulu banyak politisi yang berasal dari kalangan aktivis, Kelas bawah gitu ya. kelas bawah. Ingat nggak orang seperti almarhum Ferry Mursi dan Baldan? Iya. Itu wartawan menyebutnya sebagai kamus undang-undang berjalan. Betul. Ketika dia masuk melalui proporsional terbuka, tewas. Dewas. Yudi Krisnandi tewas. Dewas. Jadi memang ini kekurangan dari proporsional terbuka. Masinton Pasaribu tewas tuh kemarin ya kan. Yang bertahan, Untung beruntung kan. Kalah sama yang penyanyi ya. bertahan all season Bambang Pacul. Iya. Korea. Korea. Tapi umumnya memang berat bertarung dalam. Makanya kalau kembali ke proporsional tertutup, pertanyaannya adalah MK dalam putusan terkait dengan uji materi berkaitan dengan sistem pemilu proporsional terbuka itu mengatakan proporsional terbuka itu boleh dikoreksi tetapi tidak boleh diganti. Ada itu. Itu ada ini ya. Ada klausul. Apa, klausul Titi ya? Anggreni menyebutkan pasal berapa gitu dalam Tunggu, putusan. gimana menerjemahkannya? Boleh diperbaiki, tapi nggak- tidak boleh diganti. Itu artinya thresholdnya atau apanya atau Titik, dan saya setuju dengan dia, Titi Anggreni dari Perludem itu mengusulkan sistem campuran. Jadi sistem campuran itu tidak Balik 2004. kembali ke proporsional tertutup, tetapi mengoreksi elemen dari proporsional terbuka yang dipandang menciptakan kesenjangan kelas dari sisi latar belakang anggota legislatif. bukan seperti pemilu 2004? Bukan. Jadi sistem mix, sistem ini seperti model Jerman, Korea Selatan, New Zealand. Itu pemilih itu mendapatkan kertas suara di dapil mereka masing-masing yang terdiri dari dua jenis. Dalam satu lembar suara ada memilih partai saja, ada yang memilih caleg. Jadi ada yang pakai proporsional tertutup dengan memilih partai, ada yang memilih melalui jalur kompetisi bebas. Jadi di Jerman itu satu dapil ada 2 kursi yang diperebutkan. Satu kursi melalui jalur partai, Oh, satu kursi melalui jalur kompetisi bebas. disinilah aktivis-aktivis yang Iya. misalnya nggak punya uang Nggak. itu bisa, tapi dia loyal dan punya garis Dia ideologi punya yang kuat garis gitu ya. ideologi, dia berjuang untuk partai. Iya, iya. Dia masuk melalui jalur Partai. partai. Nanti Di partai sini- yang tentukan. Partai yang menentukan. Oh, ini balik ke sistem proporsional tertutupnya di Iya. sini nih. Oh. Sementara kalau misalnya partai punya calon yang populer, ya dia harus maju melalui Jalur sistem- perorangan. jalur perorangan. Tapi Dan izin, di kertas suaranya akan seperti dengan nama-nama apa pilih partai Semua aja? nama caleg. semua kita- nama caleg ada. Semua caleg. Cuma tanpa yang diperbutkan memperhatikan kan satu partainya. Iya. kursi kan kalau di Jerman ya. Iya, iya. Di Jerman satu kursi otomatis nama caleg yang dipropos oleh
partai kan tidak sebanyak sekarang kan misalnya ada 10 kursi masing-masing partai membawa 10 kursi, membawa 10 nama. Nah, kalau untuk kasus di Jerman ya masing-masing dimintai daftar nama untuk masuk kompetisi bebas. Tetapi alokasi kursi per dapilnya cuma 1. Di sana per dapil 299 Berarti kursi kan ada kali 2 karena kan per dapil ada 2 kursi. Berarti Prof, berarti ini balik lagi kita ke idenya Bang Fahri Hamzah dulu dengan sistem distrik nih. Jadi karena beliau sekarang lebih banyak mengurusi pengadaan lahan untuk rumah-rumah ini kan. Jadi dia Soal Pak Hashim ya. agak lupa soal distrik pemilu deh. Dia udah ngomongnya udah kawasan. Dia terakhir di sini ngomong ini, Prof. Gubernur itu ngapain dipilih-pilih, udah gubernur tunjuk presiden. Gitu terakhir bilang. Bang Fahri kan Dia udah lupa sih. udah lupa dia ngomongin Distrik. Tapi kalau distrik enggak maksudnya dapil tuh harus lebih diperkecil kan. Nah, iya. bedanya Jadi apa distrik apa? Ini misalnya kayak gini ya. Kalau distrik kan kalau kita satu pakai kursi distrik. kan satu apa namanya Satu daerah, satu kursi. Satu dapil satu kursi. Oke. Jadi yang dipilih biasanya kalau pakai Cuma distrik pakai ya nama perorangan doang. perorangan. Iya, Jadi nggak oke. pakai jalur partai. Iya. Oke. Jadi betul-betul local champion yang masuk. Dan Ini berarti- ini apa sejurus, kalau apa yang mix ini sejurus dengan apa yang dikatakan klausul dalam putusan Mahkamah Iya. Konstitusi, tidak boleh merubah proporsional tidak terbuka. boleh mengganti. Mengganti. Iya. Bisa jadi Bisa menyempurnakan itu bahasanya kira-kira gitu. ya. Prof, bisa aja misalnya gini. Saya orang partai misalnya let's say partai saya PDI gitu misalnya. Saya maju di jalur perorangan, suara saya paling banyak, tapi di jalur partai PDI juga dapat kursi juga. Bisa Nah, dapat. berarti di satu daerah pemilihan tuh dua kursinya PDI. Bisa kayak Oh. begitu. Ya, Tergantung. Ya misalnya aja bos, kayak misalnya Iya. di Jateng 4 gitu, jatahnya 6 kursi. Iya. Iya. PDI dapat 4. Di situ kan basisnya PDI Perjuangan. Iya. Misalnya Misalnya- Iya, misalnya 6 kursi nih Iya. Blay. Iya. PDI dapat 4 kursi. Iya. Ya, duanya bisa dipilih sesuai Betul. dengan ini, yang nomor terbanyak jual lagi di jatah Iya. partai gitu Nah, kan. tapi kan dengan prinsip kayak begini, ini yang gua sebutkan tadi di awal ke Prof Burhan, dapilnya harus dibikin mengecil. Mengecil, tapi saat yang sama jumlah dapilnya diperbanyak. Banyak. Iya, Jadi dan di itu- Jateng 4 tuh bisa jadi kalau 6 kursi bisa jadi 3 dapil sendiri. Iya, 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 Dan iya, itu iya, kan iya. sesuai dengan Iya. prinsip Betul, betul. Semi-distrik pertanggungjawaban pada pemilih makin jelas. Betul. Jelas. Misalnya nih ya, Iya, di iya, iya. Jateng 4 itu kan ada Wonogiri, Karanganyar sama Sragen. Apal punya klien Iya kan? kayaknya. Tidak. Baru meja siapa, Bro? Iya, Dari iya. PDI juga. Salah Iya, ya. nggak tahu. Gue baru mau sekretaris Tiga nih. sekarang. Iya, Ini lanjut. contoh sudah. Itu nanti ditit ya namanya. Dari 3 ini, saudara, itu kalau misalnya Biar nggak mungkin. Bambang Pacul kan pasti suaranya paling banyak dari Wonogiri. Iya. Iya. Dolvi paling banyak dari Karanganyar. Iya. Betul kan? Iya, iya, normal. Tolong dong. Jangan sampai tertawa lu tuh jadi susah kita semua. Kawan, Ri. Iya. Nah, ini contoh aja. Contoh. Iya. Gua cuma karena lu mancing ketawa dia. Makanya gue pengen tahu di mana. Nah, ini Lu 3. bener, lu jawab aja rata gitu, Bro. Sebenarnya. Tapi poin saya, Bos, kalau 3 itu kan representasinya gimana? Dia mewakili satu dapil yang terdiri dari 3 kabupaten. Betul. Tapi basis pemilihnya hanya di salah satu kabupaten. kabupaten. Pada ujungnya cuma butuh 2 kabupaten atau 1 kabupaten juga pada Iya, akhirnya kan. tergantung populasi. Iya, Kalau betul. populasi pemilihnya sangat padat, 1 kabupaten cukup Cukup untuk 1 dapil untuk satu dapil. dengan menghasilkan Dua dua slot. nanti. Slot partai 1, slot Bahkan untuk perorangan 1. Jabar 5 ya, yang Kabupaten Bogor. Bogor. Itu kan 4 sampai 5 juta pemilihnya. Iya. Mungkin Itu kabupaten Bisa terpadat di di- Indonesia. Oke. mekarkan Iya. ya kan supaya memenuhi prinsip 1 dapil 2 kursi. Konteks biaya politik gimana, Prof? Kalau misalnya ini dipilih Hmm. dari 3 elemen tadi soal politik uang tuh tadi, toleransinya, harganya dan efektivitasnya itu akan gimana? minimal untuk masuk melalui jalur partai itu ongkosnya lebih murah. Iya. Cuma masalahnya ini banyak nih ketua umum partai yang enggan pakai proporsional tertutup. Ada yang tahu nggak sebabnya? Jadi suatu saat pas saya hampir menyelesaikan disertasi, ada pembahasan revisi undang-undang pemilu tahun 2016-2017. Saya kontak almarhum Cahyokumolo, Mas ini
proporsional terbuka banyak sekali nih mudaratnya. Mendagri waktu itu beliau. Mendagri waktu itu. Kemudian beliau bilang mengutip dari Pak Pratik, sudah terjadi kesepakatan antar ketua umum untuk kembali ke proporsional terbuka. Saya tanya apa? Terbuka apa tertutup? Terbuka. Jadi mereka nggak setuju proporsional Kan tertutup. tadinya mau tertutup, balik lagi ke terbuka. Nah alasannya karena kalau pakai proporsional tertutup itu membuat ketua umum partai harus menyediakan logistik yang besar untuk kampanye. Oh, Sementara tanggung jawabnya ke partai. Ini maksudnya tetap tanggung jawabnya ditanggung renteng sama caleg-caleg. Sementara ini kan kalau proporsional terbuka kan caleg yang di depan. Nah, tapi kan jelang pemilu 2024, Prof. Itu Kalau partai besar tuh kayak gitu tuh. apa? Tanggung renteng ini ya. Kalau ini Partai kecil kan nggak peduli amat sebenarnya, partai Iya. besar tuh problem. tapi kompak kawan semua, Iya. Bos. Tapi kalau jelang pemilu 2024 kan kita tahu, Prof. PD Perjuangan kan juga Sendirian akhirnya. ngeluarin statement bahwa dia akan perjuangkan proporsional tertutup kan, yang lain kan enggak. Nah, itu menurut Prof apa yang bikin misalnya PDI satu-satunya yang mau berubah? Apa karena nggak suka sama Jokowi aja atau ada faktor yang lebih Bukan teknokratis sebenarnya misalnya? saya tidak tahu ya. Mungkin mereka punya pertimbangan normatif karena kalau proporsional terbuka kan melemahkan disiplin partai. Pelembagaan partai juga menurun. Party ID juga merosot. Ya. Karena tadi caleg jadi lebih penting. Kohesi antar partai jadi melemah. Tetapi saat yang sama kan ada insentif elektoral buat PD Perjuangan. Kalau pakai proporsional tertutup, karena party ID PD Perjuangan paling tinggi dibanding partai lain. Dan itu soal party ID ya, Prof, party ya. ID. Betul, Dan itu yang dibaca oleh partai-partai lain, nanti yang diuntungkan PD Perjuangan. betul. Makanya mereka menolak rame-rame. Nah ini pula yang jadi bahan diskusi di internal partai koalisi. Karena konon, lagi-lagi konon ya. Ini Kim sekarang nih. Ini sekarang nih. Apa sih namanya? yang Bukan Kim, apa namanya? Kim Plus itu apa ya? Kim Plus ya. Wah, yang Iya. intinya kan revisi undang-undang pemilu kan sebenarnya harus segera dimulai tahun ini. Karena tahun depan pertengahan sudah mulai masuki KPU ya. tahapan pemilu kan. Iya. Sampai sekarang belum dibahas. Selidiknya selidik karena perbedaan kepentingan antar partai pendukung pemerintah. Ini Golkar sama Gerindra nih. Gerindra kan konon pengen mengajukan Iya. proporsional Tertutup. tertutup sama dengan PD Karena Perjuangan. party ID kuat. Partai ID kuat, Prabowo, Partai kan? Prabowo. Selama ini juga Gerindra calegnya tidak cukup populer, Iya. sehingga banyak yang memilih partai atau logo partai. Nah, tapi kan partai lain seperti Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN itu partai yang sangat tergantung pada caleg. Iya. Iya, kalau bahasa Bapak itu kualitas daripada caleg. Kualitasnya Kualitas dari mengandalkan kualitas pemain. Iya, kualitas pemain nih kan. Kualitas prima apa enggak nih? Nah, itu perdebatan soal belum lagi tadi keserentakan. Nah, kalau keserentakan pemilu masih berjalan dan itu susah ya karena MK sudah memutuskan pileg dan pilpres level nasional harus serentak. Improvisasinya kan pilkada kemarin nih kan. Pilkada satu waktu, 1 tahun, tetapi tidak dalam satu waktu. Tapi lagi-lagi kan punya impact nih terhadap terhadap logistik yang makin mahal. Ya. Dan politik uang tadi, Politik toleransi uang. pada politik uang ini, Prof ya. Nah, Dan dia. itu terbukti dari 2019 dan 2024 angka 3 elemen itu makin naik Makin gitu, Prof naik. ya. Artinya idenya harusnya Pak Prabowo kalau keserentakan ini udah nggak bisa diapa-apain lagi, artinya skupnya yang harus diperkecil kan? Sebenarnya begini, untuk keserentakan minimal pilkadanya tidak satu waktu Iya. dengan pileg dan pilpres. Ya. Karena data kemarin menarik itu. 2024 pilkada serentak dan pilpres serta pileg. Ternyata pertama bukan hanya politik uang yang meningkat. Jadi kritik saya pada MK adalah banyak sekali putusan yang diambil tidak didasarkan pada evidence base. Ya. Padahal kalau pemilu serentak itu dari literatur itu dampak positifnya cuma satu. Dan itu yang butuhin MK ya, Prof. Bukan proses bukan DPR, bukan iya, pemerintah. bukan proses legislasi kan. Effendi Ghazali dan kawan-kawan Iya, ya, positive legislation jadinya kan malah MK ini kan. Jadi kalau kita baca literatur, keuntungan dari pemilu serentak kan cuma satu, meningkatkan partisipasi pemilih. Di luar itu tidak ada bukti konklusifnya di semua negara. Jadi itu bahkan meningkatkan golput. Jadi argumen bahwa pemilu serentak itu memurahkan ongkos penyelenggaraan Enggak. tidak terbukti.
Oke. Yang terbukti malah meningkatkan politik uang, golput meningkat. Iya. Nah, Cuma partisipasi emang tinggi. partisipasi naik. Iya, karena Hmm. prinsip keserentakan tadi yang udah diambil dari 2 kali pemilu itu memunculkan fenomena Ya. 3 elemen Bos. politik uang itu makin meningkat. Makin meningkat. Gini, logika gampangnya gini, kalau serentak banyak yang mobilisasi. Jadi orang hampir nggak terlewatkan semua ini orang nih, gitu. Misalnya dari 100.000 orang, Karena pemainnya lebih banyak. pemainnya banyak bisa mobilisasi Iya. 80.000 orang gitu Iya. kan. Bocah-bocah nongkrong di warung kopi ini Iya. pasti kenal semua kan Iya. ya. Kalau nggak Itu gua, ya. kalau nggak gua yang legislatif mobilisasi, Prof Burhan yang eksekutif yang Itu mobilisasi kan. Jadi gitu kan. semua terpapar ya. Termasuk kan banyak pengalaman menunjukkan pemilih datang ke pilpres, tetapi pileknya tidak dicoblos. Iya. Tetapi kan karena pemilu serentak, Jadi ini dihitung partisipasi satu, kan? tinggi. Iya. Tinggi. Itu partisipasi tinggi Partisipasi sehingga secara tinggi. statistik wah, Wah. gairah dalam Betul. berpemilu dan berdemokrasi jadi tinggi. Tapi kan kemarin kasus 2024, pilek, pilpres, pilkada dalam 1 tahun ternyata bukan hanya meningkatkan politik uang, keserentakan ini, tapi juga tidak meningkatkan jumlah partisipan pemilu Di pilkada. di pilkada. Oke. Jadi berapa persen, Bro? udah saya tulis di siasi itu. Jadi menarik kasus pemilu pemilu kada Pilkada. serentak kemarin, MK sudah menurunkan barrier to entry, ya kan diturunkan itu. Tetapi peserta pemilu tidak naik, bahkan stagnan. Energi habis kan habis Energi. bertarung kemarin kan. Ini yang kalah-kalah disuruh maju lagi juga Calon nggak mau, kan? tunggal. Karena ini bos, karena imunnya udah tinggi, udah terlalu tinggi kan, susah Iya, kan enggak, dapat. bos kan habis tarung pilek nih. Oh pemainnya nih soal. Pemainnya Oh yang iya iya. dimajuin iya. kan orangnya nih. Iya, Ada iya, faktor lain juga. Hmm. Faktor lain adalah karena pilkadanya dilakukan Iya. sebelum jadi pilkada dilakukan setelah Pilpres. presiden baru dilantik, Kabinet baru. tetapi calon pilkada dinominasikan sebelum Sebelum. kabinet dibentuk. Oh runyam jadinya. Enggak, ada indikasi partai-partai cenderung untuk bergerombol ketimbang berkompetisi, dan itu menyalahi prinsip demokrasi. Betul. Prinsip demokrasi itu partai-partai Betul. mengajukan kadernya untuk Nah, kompetisi. ini hipotesis saya, Orang berkim-kim jadi lebih banyak ibaratnya gitu kan ya kan. Prof. Ini hipotesis saya nih, nggak tahu Ah. Prof setuju atau enggak. Itulah yang membuat Anies Baswedan gagal maju di DKI. Betul. Karena nature politiknya lagi rekonsiliasi. Sementara Anies selalu memanfaatkan konflik politik sehingga dia bisa maju. Maksud lu Anies, Konfliknya rendah kemarin. Anies memang agen pecah belah. Enggak, dia memang menikmati konflik politik kok. Memang benar faktanya Jadi dia- begitu dari dia kan Memang dari ini, awal. jadi itu betul. Jadi artinya Iya, betul. Apa lu Prof nih kan? Prof step Nggak, kalau gua kan bagian panasin bos. Iya, nanti Jadi itu pecah belah pun ya. Anies nanti baca. Arahin bos. Nah kan dalam dialog yang konstruktif kayak gini harus ada Rifana Pratiwi ya kan. Gue jadi Rifana aja. Jadi advocate. Iya. Kalau lu mah Devil doang. Kalau lu mana Devil Advocate. Rifana kawan kita. Jadi bos Wah, dibentuk memang ini jadi sekarang. Selamat Rifana. Kita belum ditraktir. Iya. Lagi masih case out dia harus traktirin dalam Iya. dulu Prof, supaya solid ini. Iya. Penggalangan Dia nggak perlu dana. di ospek karena langsung jadi wapemret. Iya. Sekarang gue gak akan edit ini nak, biarkan. Penggalangan dalam dulu. Iya, Indra Maulana tuh mau digalang mahal loh. Rokoknya aneh-aneh dari Jawa Timur. Indra Maulana rokoknya aneh-aneh dari Jawa Aneh-aneh Timur. Ada rokok-rokok dukun ini harus cari susah tuh. Nah. Iya. Mungkin duit lu ada. Tapi cari Nyarinya susah. Kemarin Alfamart yang mengakomodir itu. Itu kayak rokoknya bapak saya tuh. Iya. Yang lintingan. Iya, ini ada unik-unik mas. Rokok indie ini bro, ya kan? Iya, pertanyaan kembali Nah, lagi. tapi konteksnya Anies tadi Baswedan. betul. Jadi partai-partai itu banyak yang berharap dapat the spoil of power, the spoil of power dengan menitipkan kader di kabinet, tetapi dengan trade off tidak mencalonkan kadernya dalam pilkada. Akhirnya bergerombol mereka. Bergerombol mereka. Orang yang cocok dengan kompetisi yang terbuka seperti Anies Baswedan nggak comply dengan nggak suasana comply. kebatinan. Nah, ini Gerombol mereka. bahasa lebih sopannya ini nih. Apa tuh? Orang yang Bergerombol. cocok dengan kompetisi terbuka seperti Anies Baswedan Iya. nggak comply dengan suasana bergerombol. Ya, kalau Devils, Iya. Dan itu terjadi bukannya di Jakarta. Jadi saya kumpulkan datanya. Itu Itu banyak. rata-rata kontestan pemilu per pilkada itu 2,8. Artinya nggak nyampe 3 pasang. Iya. Bahkan
banyak juga kan yang Padahal calon tunggal. barrier to Barrier to entry-nya entry udah turun, MK udah bikin barrier to entry. Nah, makanya saya mengusulkan revisi undang-undang pemilu nanti. Pakai undang-undang politik katanya. Ya. Betul. Itu saran saya, bukan sekedar kan MK sudah meniadakan presidensial threshold. Tetapi melihat pengalaman 2024 kemarin sangat mungkin ya terjadi pilihan yang terbatas. Bahkan calon tunggal pun masih mungkin. Normanya ada dalam undang-undang Pilpres. Makanya saran saya ada batas atas koalisi. Oh. Jadi nggak boleh Gerombol- partai gerombolannya dibatasi. Kalau tapi kan Supaya- nanti bisa jadi calon boneka, ya nggak apa-apa, Nggak tetap ada apa-apa, yang penting kompetisi. ada pilihan. Walaupun sekarang- boneka. Walaupun boneka. Boneka is still a choice. Choice Iya. daripada kita milih kotak kosong. Kalau kata di zaman lagi, ya itu dulu orde baru, itu demokrasi kembang plastik. Tapi it's kembang anyway. Celi. Bang Celi. Suaranya bariton. Suara barista nih kan. Kalau pemilihan presiden masih pakai radio, dia presidennya tuh. Iya. Balik ke zaman SN awal ini masih. Makanya pilkada saran saya itu di jeda waktu. Oke. Jadi 2 tahun setelah pilpres. Oke. Gunanya Jadi kayak pemilu selakut angkut gitu ya, midterm Bro. election. Oke. Jadi Oh, dia berfungsi sebagai jadi di jadwalnya digeser 2 tahun Iya. setelah pilpres. Sekaligus mengevaluasi, saling mengevaluasi Saling satu sama evaluasi. lain lah ya, koalisi Lo ya, kalau partai. partai pemenang ini nggak becus dalam 2 tahun. Kita hukum di pilkada. Iya, pilkada calon lo di pilkada bisa kita bikin kalah semua. Iya. Persis kayak di Amerika kan. Iya, Amerika iya. sepertiga dari jabatan publik itu dibuat pemilunya midterm itu 2 tahun setelah pilpres. Oke. Jadi Emang Filipina juga pakai gitu kan, Prof? Filipina saya tidak tahu. Apa gitu ya? iya, Iya, pakai kan, makanya kalah di midterm election, Iya. bongbong, dia pecat suruh mundur semua anggota kabinetnya kan, kocok ulang lagi. Emang. Iya. Emang Presiden Prabowo ini butuh political advisor level Prof Burhan. Iya, benar. Iya, Prof Burhan, itulah kenapa Prof Burhan memilih jalur sepi. Iya, ini, kan? karena Prof Burhan ini nggak hanya mengamati politik, tapi memikirkan desain politik. Itulah kelemahan para Brahmin di atas ini udah ganti ini prof ini kan. Iya. Dia kan kadang bisa jadi pemain, kadang bisa jadi pati. Iya, ya saya kan? takut salah informasi jadi dubes Australia pula bos. Jangan itu bro. Saya masih butuh. Jadi dubes enak loh ya. Iya, jangan dulu. Saya masih butuh. Nanti kan capek video call terus, ya kan? Termasuk nih ya yang menurut saya ini ditulis sama Tom waktu kita workshop di Cornell. Tom Lembong bro. Tom PBG. Dia satu pemain. dia punya tesis menarik gitu. Jadi dia bilang begini, kan selama ini studi tentang politik Indonesia itu seolah-olah kita itu unik, seolah-olah kita itu Merasa idiosinkretik, Iya. beda sama yang lain. Padahal Kata dia sama saja, gitu loh. iya. Jadi treating Indonesia as a normal country itu istilah dia. Jadi mengapa Indonesia demokrasinya merosot? Karena sesuai dengan literatur ilmu politik, ketika satu dapil itu distrik magnitudenya banyak, kursi yang diperebutkan banyak, kita kan 3-12 kursi per dapil, itu dengan sendirinya akan menciptakan pemain atau partai-partai yang banyak yang lolos ke DPR. Itu dengan sendirinya, karena banyak partai yang tidak bisa mendapatkan kursi langsung, kemudian mendapatkan limpahan kursi sisa. Nah, karenanya saran dia kan kalau partai banyak otomatis kan terjadi kong kali kong kan. Iya. Mereka transaksi. kan, mereka mendapatkan insentif dengan bergabung ke pemerintahan. Di saat yang sama terjadi Tukar guling. tukar menukar patronase tadi itu. Nah, usulan dia simple, kurangi district magnitude. Jadi kalau kita kembali ke usulan sistem campuran tadi itu dengan sendirinya Iya. kursinya mengecil, politik uang mengecil. Masing-masing punya jatahnya sendiri, rakyat punya jatah dan diakui. Partai juga untuk dengan garis ideologi orang-orang terbaik Bisa yang juga. loyal itu bisa juga Bagi ada pakai peluang. jalur mana silahkan. Jadi orang kayak Mas Hinton tuh bisa pakai jalur ini bos, ya kan? Yang kanan ini. Kata Nusrul kan dia udah Itu kemauan Tuhan. kemauan Tuhan. Kata Oh Nusrul iya, lagi, iya. Tuhan Saya itu nonton Mas ya. Hinton itu sebenarnya sayang sama kamu Eh. karena menyuruh kamu untuk diam. Jangan banyak bicara, suruh bekerja. Belum bekerja. Iya. Iya. Prof, tapi Beda kan sama Bu Mega kalau kata Nusron. gimana?
Mboe Bongso Jembar. Hatine. Nanti akan masuk ke sini dulu, tapi gue mau cari. Gue mau tanya soal ini, Prof. Apa namanya? Itu kan masih gelap ya, cukup gelap soal apakah proporsional terbuka yang dimodifikasi itu akan bisa diakomodir apa enggak dipakai undang-undang politik baru. Tapi yang udah literally agak clear ketika presiden yang juga dibunyikan juga oleh beberapa ketum partai, salah satunya Kanda Bahlil ini, bahwa akan mengevaluasi pilkada tidak langsung. Iya, pilkada kembali ke DPRD yang sejalanan dalam konteks ini. Bang Fahri ide agak panjang nih, minimal gubernur tuh. Tapi Pak Jokowi ngomong apa ke lu terakhir ketemu? Survei dari beliau pasti kayaknya. Iya, karena di mejanya Pak Jokowi banyak survei waktu itu. Iya, kita lihat. Gue baru kirim. Kalau gue lihat, oh masih baca survei. Coba survei itu dititik nanti nama-nama ya. Terus dia bilang gini, itu bagus, itu langkah yang berani, kata Pak Jokowi, pasti akan punya dampak. Tapi dari survei saya, katanya, survei 96% masyarakat nggak setuju. Ya kecuali presiden berani. Ingat ya, Didet hari masa depan hanya milik orang-orang yang berani. Kita cek itu ternyata kutipan. Itu detail ya. Gue agak ragu beliau baca bukunya ya. Tapi mungkin ada kesamaan. Iya. Kan ada kawan yang ngomong, Pak. Iya, mungkin orang ngulang lagi. Prosesnya kan gitu. Nah, saya punya pengalaman Kembali, berkaitan dengan pertanyaan tadi. Jadi setelah Pak Prabowo menang, ada Mandiri Investment Forum. Oh iya, keynote speech-nya kan Pak Prabowo. Betul. Pak Didi waktu itu masih komisaris. Komut. Jangan komisaris doang, komut. Iya. Saya kebetulan ada di forum itu karena saya mengisi yang bagian political outlook. Setelahnya. Jadi agak. Jadi setelah keynote speech sorenya saya. Ya, itu. Tapi saya datang pas Pak Prabowo bicara. Itu ngomong-ngomong Mandiri sama DBS gede mana, Bro? Lanjut. Nah, pasti ada, lebih gede. Ada pernyataan yang menarik dari Pak Prabowo. Dia mengatakan begini nih, democracy is costly, messy, and tiring. Nah, begitu ya. Jadi demokrasi di Indonesia itu messy, itu berantakan. Yang jelas bukan rivalnya Ronaldo. Gue kepikiran Messi itu ya, costly, mahal, dan melelahkan. Itu bahasa dia. Nah saat itu kita belum tahu arahnya kemana. Sampai kemudian ada ulang tahun Golkar, Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan. Ya, di mana sebelum dia mengeluarkan pernyataan, dia memuji Kanda Bahlil. Ketum ini 16 menit. Ini bikin banyak orang-orang partai lain nggak terima. Dia bilang gini, satu orang yang begitu datang, Prof, begitu acara itu selesai, besoknya datang ke sini, orang yang hadir juga. Kalau udah terbuka dia ngomong. Enggak, itu tertutup bos yang bagian itu. Di situ lagi sampai rokok dukun pula lagi kawan dia. Dia lagi deh, bos. Aku ini ya, nggak apa-apa lah dipuji gitu ya. Ya kalau 5-6 menit oke lah. Ini 16 menit ya apa maunya presiden? Menurutku ini berlebihan. Lanjut, Bro. Tapi senang dia juga. Senang. Lanjut, Bro. Nah, pernyataan di Golkar itu sebenarnya kalau kita flashback ke rekam jejak pernyataan Pak Prabowo bukan hal yang baru. Jadi Pak Prabowo sejak lama punya pandangan, satu, kembali ke Undang-Undang Dasar asli. Yang kedua, pilkada itu juga sebaiknya diganti secara tidak langsung melalui DPRD. Ingat gak waktu 2014? Ya. Yang presiden SBY mengeluarkan perpu ya, karena waktu itu koalisi Pak Prabowo mengubah undang-undang berkaitan dengan pilkada kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akan berlanjut ke revisi undang-undang pemilu atau tidak, dan kalau misalnya iya, di level mana? Apakah bupati wali kota juga ataukah hanya di tingkat provinsi? Nah, saya coba untuk membahasnya begini, Budi ya. Kalau kita mengacu pada sistem pemerintahan, bahkan sistem parlementer sekalipun, itu beberapa kota strategis itu pemilihan kepala daerahnya dipilih secara langsung. Ini sistem parlementer. Ingat gak London itu? London itu wali kotanya dipilih secara langsung, bukan melalui
DPR, bukan melalui parlemen. Padahal mereka pakai sistem Parlementer. parlemen. Jadi Manchester itu pemilihan langsung, bukan melalui DPRD. Nah, untuk kasus di Indonesia itu lebih khusus karena kita punya pengalaman satu pemerintahan yang tidak stabil ketika kita pakai sistem parlementer tahun 55. Jadi kalau misalnya kita mengacu sistem pemerintahan presidensial sebagai rujukan, sebenarnya pemilihan kepala daerah itu dengan sendirinya harus secara langsung, meskipun dalam Undang-Undang Dasar itu frase yang dipakai bukan langsung tapi demokratis. Nah, demokratis itu kan artinya lewat DPRD juga demokratis. Nah, pertanyaan tadi, ada 90% yang menolak pemilihan lewat DPRD. Betul nggak ada? Kurang lebih nggak? Kurang lebih begitu. Data saya juga. Tapi kita tidak rilis karena takutnya nanti itu lembaga survei yang rilis nanti kalau misalnya pakai DPRD ada pernyataan begitu yang saya agak kurang nyaman ya untuk merilis hasil surveinya. Tetapi poinnya sama sih kurang lebih. Nah, apa yang menjelaskan itu? Ada teori namanya demokrasi last line of defense. Ya, jadi teorinya begini, rakyat itu merasa haknya banyak diambil oleh elit politik. Tinggal satu yang mereka punya, yaitu hak untuk memilih. Kalau misalnya hak itu juga diambil sama elit politik, apa yang tersisa? Jadi ini kayak batas terakhir yang mereka punya. Dan itu yang menjelaskan mengapa setiap kali ada inisiasi yang kontroversial dari DPR atau pemerintah, itu kalau misalnya inisiasi itu berkaitan sama hak memilih, itu resistensinya gede. Omnibus Law nggak sebanyak waktu ada demo besar-besaran terkait dengan peringatan darurat ketika barrier to entry yang sudah diputuskan MK mau disabotase sama DPR kan turun tuh. Termasuk artis-artis seperti Reza, seperti komika. Ini ya yang pilkada, Agustus, RUU pilkada. Ya. Waktu itu kan. Waktu itu apa ya concernnya waktu itu, Prof? Aku lupa. Jadi putusan MK itu menurunkan barrier to entry dan syarat usia. Syarat usia yang waktu itu berkaitan sama Kaisang ya. Yang oleh MA dianggap berdasarkan pelantikan, bukan waktu pendaftaran. Tapi MK mengembalikan bukan waktu pelantikan, tetapi waktu pendaftaran. Batas usia minimum 30 tahun untuk calon gubernur. Yang kedua, ini yang pertama saya kira yang lebih penting, soal barrier to entry, yaitu pencalonan kepala daerah yang oleh MK diturunkan sampai 6,5% tergantung jumlah populasi, itu sama DPR itu mau disabotase dengan menerbitkan revisi undang-undang pilkada. Jadi putusan MK merevisi undang-undang yang ada, undang-undang yang ada mau dibalikkan. Nah, itu yang kemudian membuat masyarakat turun. Dugaan saya, kalau misalnya pemerintah atau DPR melakukan hal yang sama, kemungkinan besar akan muncul tadi demokrasi last line of defense. Jadi mudah sekali memobilisasi orang untuk turun ke bawah karena merasa hak mereka untuk memilih dilucuti. Nah, pada titik itu tinggal apakah pemerintah dan DPR berani seperti yang tadi Pak Jokowi sampaikan, berani atau tidak untuk melawan arus ya. Kalau misalnya berani ya silakan, ya, itu bagian dari pilihan kebijakan. Ya. Apakah untuk gubernur saja, ataukah untuk DPRD atau kabupaten kota, silakan. Tapi intinya konsekuensi munculnya resistensi publik memang besar. Kalau misalnya proses pemilihan kepala daerah dikembalikan. Dan itu bisa dibaca seolah-olah semacam pretext untuk masuk ke pemilihan presiden secara tidak langsung melalui MPR. Jadi itu kan bisa macam-macam isunya ya. Tafsirnya bisa macam-macam. Dugaan saya mengacu pada pengalaman belakangan, Pak Prabowo sepertinya tidak akan ngutak-ngatik sesuatu yang bisa membentur tembok. Satu, waktu Balik DPR mau merevisi undang-undang pilkada, itu kan beliau memerintahkan supaya fraksi Gerindra tidak quorum kan. Di shutdown lah. Karena mengganggu agenda pelantikan bulan Oktober Pak Prabowo sebagai presiden ke-8 kan. Yang kedua, revisi undang-undang TNI. Itu kan banyak akomodasi dari Pak Prabowo. Sebelumnya kan mulai dari penambahan kementerian untuk TNI, kemudian TNI nggak perlu pensiun gitu ya. Kemudian juga
TNI boleh berbisnis. Dalam draft Itu draft dicoretin kan sama Pak Prabowo karena tingginya resistensi publik. Jadi sepertinya Pak Prabowo melakukan sesuatu yang minimalis dampak ke publiknya. Karena di tingkat elit Pak Prabowo sudah solid kan, mendapatkan dukungan dari semua partai. Ya, beliau bahkan dikatakan di acara ulang tahun Golkar, ini semua ketua partai ada di sini kan, termasuk ada Mbak Puan kan, kita putusin aja sekarang bisa ya, beliau ngomong gitu. Makanya kan itu karena kan saking kita tahu nih, mungkin alam pikir presiden memang pengennya seperti itu, bro. makanya kalau misalnya ada potensi yang membuat popularitas dirinya melorot karena ada isu yang ditentang oleh publik, dugaan saya dia tidak akan berani membentur tembok. Kecuali ya teori saya salah gitu, dalam membaca seorang Prabowo Subianto. Kalau pandangan Prof terhadap Ketum Kanda Bahlil ini yang berani ambil resiko dengan berpidato mendahului presiden untuk merevisi dan soal mengevaluasi pilkada termasuk mengembalikan pemilihan tidak langsung, ini menurut Prof matematika ya Ketum Golkar ini apa waktu itu? Kalau ini Bahlil karena kan dia tahu juga pastinya membentur tembok, dan ini dia mau tahu. atas nama Golkar yang duluan sebelum Gerindra bahkan. Apa yang menurut Prof? Kalau Bang Bahlil ini kan orang yang seringkali memposisikan diri sebagai tameng ya. Tameng dari big boss-nya ya. Zaman Pak Jokowi juga seperti itu karakternya ya. Nah sekarang sepertinya Bang Bahlil membaca pikiran seorang Prabowo Subianto yang merasa ongkos politik terlalu mahal, dan salah satu yang menjadi semacam diagnosis dari mahalnya politik itu melalui proses pilkada, dan suara itu disampaikan oleh Bang Bahlil sebelum Pak Prabowo dengan asumsi kalau misalnya ada serangan publik itu arahnya ke Bang Bahlil bukan ke Pak Prabowo. Iya, ini risiko politik yang dia ambil lah ya. Itu kan pilihan dia untuk menunjukkan loyalitas, menunjukkan bahwa seorang Bahlil Lahadalia, ketua umum partai besar, bahkan kursinya lebih banyak ketimbang Gerindra, bersedia untuk menjadi tameng presiden dan seterusnya. Ini kalau kata Bambang Pacul namanya ilmu dolop. Apa itu? Dolop. Itu bahasa Jawa sebenarnya. Ngumbang, muji. Bulok kalau bahasa Jawa. Ini alam pikirnya direbahkan dalam pidato. Ini dolop udah level paling tinggi namanya stereometri. Ini baru planimetri nih. Udah stereometri itu direbahkan, kan belum diwujudkan, baru diomongin. Oh iya tahu ya, betul. Ini goniometri. Goniometri ini masih level 2. Jadi gini, Bro, level 1 namanya pelangimetri. Kalau kata pelangimetri. Itu istilah teknik lah. Gitu nggak tahu bener apa enggak sebutannya itu ya. Ilmu ukur itu dolop paling. Oh ini istilah dia kan teknik kimia. Teknik kimia, UGM. Beliau mengatakan dolop pertama pelangimetri ini itu paling gampang. Prof Burhan hari ini batiknya bagus, paten. Wah bener itu omongannya Prof Burhan. Top, tadi gimana paten Kanda? Gitu. Itu yang paling skill rendah. Apa yang terlihat oleh mata? Itu surga telinga. Surga telinga. Kan kita nih paling senang dipuji. Itu kan normal. Itu baru level. Itu paling bawah itu. Paling bawah. Itu skill rendah. Karena memuji apa yang terlihat. Yang kedua itu goniometri. Dolop goniometri. Apa itu? Kita punya kesamaan pikiran apa? Di situ ku exercise. Memuji sudut pandang. Prof Burhan ini setuju sekali dengan pemilu campuran tadi. Iya, mengeksploitasi. Di mana-mana aku ngomong untuk Prof Burhan sur dan merasa satu barisan sama saya bilang, ide pemilu campuran seperti di Jerman ini adalah yang terbaik untuk demokrasi kita. Itu tahap kedua tuh. Tahap kedua. Jadi kesamaan Bang pikiran. Bahlil tahap kedua tadi. Nah, apa yang dia pikirin Prabowo? Disuarakan. Nah biasanya ada yang paling paten. Ya, misalnya habis pidato kan, abang ini pidato abang kayak Nelson Mandela. Itu tahap pertama. Itu kedua. Baru sudut pandang. Oh saya. Itulah Nusron cerita. Bukan fisik. Itulah Nusron cerita. Almarhum Burhanuddin Napitupulu waktu Pak JK jadi ketum Golkar. Pak JK kan tokoh perdamaian. Abang ketum ini, puang ketum ini. Dahsyat sekali pidatonya ini, bukan layak ketum ini udah kayak Nelson Mandela, tokoh perdamaian dunia. Itu juga abang dapat hadiah Nobel. Ada politisi Golkar lain pakai istilah namanya teknik. Bukan pakai itu ya. Teknik. Nah, paling tinggi itu stereometri. Karena misalnya
Prof Burhan setuju bahwa sebenarnya pemilu yang baik adalah pemilu yang kembali ke DPRD, pemilihan presiden juga kembali ke MPR sebagai simbol kedaulatan tertinggi. Aku udah bikin dulu, aku galang dulu kekuatan, dan aku bikin untuk mewujudkan cita-citamu tanpa kamu harus perintah atau kamu harus tahu. Ya, dan nanti di akhir tinggal dibilang, ya gitu idenya. Wah, kalau Bapak memang pengennya berkenan kayak begitu, ini orang-orang pasti sangat menginginkan nggak Pak? Gitu. Dan Padahal kan siap. udah dikondisiin semuanya ini untuk mendukung itu. Iya, udah siap semua. itu Pak. kayak ini ya waktu 3 periode itu. Itu Udah, Mr. Q. mencoba Halo untuk Mr. Q. merebahkan alam pikir. Jadi gitu. Ya ini dolok tahap Itu kedua. level atas tuh. Itu yang paling atas. Jadi mungkin orang yang merasa mungkin nuwun sewu ingin tahu Pak Jokowi ini mungkin kepengen Mas Kaisang juga punya karir di kepala daerah, tapi punya halangan soal apa Usia. namanya usia. Aku kerjakan dulu, tak bereskan dulu semestanya. Pak Jokowi nggak usah ikut-ikut. Nanti Pak Jokowi tinggal menikmati. Ya belum tentu juga Pak Jokowinya setuju kan. Belum tentu. Belum tentu. Nanti kan Tapi kalau udah ada kesempatan Pak Jokowi kan nggak bisa nolak juga. Nah, iya. Oh, kalau memang orang Ini kan menginginkan Kaisang ya saya mau apa kan gitu kan. Loh itu kan MA loh, aku nih kan eksekutif itu bukan anakku lah gitu. Itulah. Iya. Dolopan dalam Misalnya politik. soal pernehnikan semacam Pernehnikan. Misalnya ada lapisnya ya. Pak Prabowo mau uang negara ini aset negara ini dikonsolidir dan antara inilah cara mendoloknya kan untuk mengkonsolidir alam pikirnya kayak gitu. Iya gitu. Ngeri. Mr. Q lagi Mr. B. Tapi kalau soal dampak ya Prof, itu kembali ke DPRD itu ini nggak bisa mengurangi tadi dampak-dampak buruk tadi nggak, politik uang apa kan kos yang mahal. Kalau kata Pak Prabowo ini lihat, jangankan yang ini lihat yang menang-menang nih calon gubernur menang nih, mukanya lesu semua, kusut semua. Ini yang menang aja kayak gini, gimana yang kalah katanya gitu kan? Itu Iya, gimana menurut Prof Burhan? Lagi-lagi untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu seharusnya tidak berdasarkan satu variabel saja ya. Misalnya tidak didasarkan pada variabel dana politik yang dikeluarkan berapa, harus komprehensif ya. Misalnya soal politik uang, kan orang bisa berargumen ketika pemilu digeser ke pemilihan tidak langsung, politik uang kan tidak hilang, cuma berganti kan dari massa ke elit. Kemudian orang atau mereka yang mendukung pemilihan lewat langsung kan masih bisa berargumen, kalaupun toh dana politik meningkat, kan kembalinya ke ekonomi masyarakat juga. Jadi menurut saya lebih baik kita kumpulkan semua hasil kajian berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada secara langsung maupun pemilihan lewat DPRD. Karena kan kita punya pengalaman dua-duanya. Jadi dilakukan kajian secara langsung, misalnya dari sisi aspek pendanaan politik dan datanya seperti apa. Kemudian dari sisi misalnya kasus korupsi, apa betul misalnya pendanaan politik yang meningkat, kemudian membuka atau memfasilitasi lahirnya kepala daerah yang korup misalnya. Di waktu DPRD seperti apa, waktu kepala daerah secara langsung seperti apa. Jadi lebih terbuka. Jadi tidak didasarkan pada kajian yang sepotong-potong. Dan terakhir yang penting dari sisi dari sisi efek terhadap masyarakat, pelayanan publik maupun ekonomi, itu lebih menguntungkan pemilihan melalui jalur langsung ataukah DPRD. Nah ini sebenarnya bisa dikaji semua itu. Nah sayangnya kita belum punya kajian yang komprehensif berkaitan dengan itu. Jadi sepotong-potong. Misalnya saya punya kajian berkaitan dengan ongkos politik, tetapi saya nggak punya data berkaitan apakah kepala daerah kalau dipilih secara langsung itu lebih efektif atau tidak dibanding kalau misalnya lewat DPRD. Kan kalau misalnya lewat DPRD itu kan insentif buat kepala daerah hanya untuk menyenangkan anggota DPRD kan. Tidak ada insentif untuk tanda kutip bekerja untuk kepentingan rakyat karena toh yang memilih adalah anggota DPRD kan. Nah ini yang saya kira perlu dikaji secara menyeluruh. Saya sendiri tidak dalam posisi harus gitu ya, misalnya pilkada secara langsung atau tidak, sepanjang ada argumen dan basis datanya yang kuat.
Dan kalau kita lihat di sekarang kan yang muncul itu adalah pilkada DPRD, pilkada kabupaten kota tetap, tapi pilkada gubernur dipilih ditunjuk DPRD. atau di DPRD ya, bukan ditunjuk presiden. Kalau tapi Fahri Hamzah ditunjuk. ya. Ekstrim dia. Tapi intinya untuk level gubernur kan dianggap tidak punya kewenangan yang besar, tidak seperti bupati atau wali kota. Kecuali Gubernur Jakarta. Kecuali gubernur Jakarta, karena tidak ada pemilihan wali kota kan di Jakarta.